Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Effendi dengan NPM 2011010473. Di sini saya akan memaparkan materi tentang evaluasi dan tafsir surah As-Saff ayat 3. Mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Pak Agus Faisal. Pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi dapat dijelaskan secara bahasa maupun secara harfiah. Secara bahasa, evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris evaluation yang artinya penaksiran atau penilaian. Sedangkan secara harfiah, evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian lain dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Dalam perusahaan, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. B. Pengertian evaluasi menurut para ahli. Dari beberapa pakar, pengertian dari evaluasi sendiri terdapat perbedaan seperti berikut ini. Yang pertama, dari Nur Kancana 1983 menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Yang kedua, dari Raka Joni 1975 menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses untuk mempertimbangkan sesuatu barang, hal atau gejala dengan mempertimbangkan beragam faktor yang kemudian disebut value judgment. Yang ketiga yaitu dari Anne Anastasi 1978. Arti evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan instruksional tersebut dicapai oleh seseorang. Evaluasi merupakan kegiatan atau aktivitas untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik, serta juga terarah dengan berdasarkan tujuan yang jelas. Yang keempat yaitu dari Sajekti Rusi 1988. Evaluasi merupakan suatu proses menilai sesuatu yang mencakup deskripsi tingkah laku siswa baik itu dengan secara kuantitatif atau pengukuran atau juga kualitatif atau penilaian. C. Tahapan sebelum mengadakan evaluasi. Urutan atau proses yang mendasari sebelum melakukan evaluasi yakni yang pertama mengembangkan konsep, yang kedua mengadakan penelitian awal, yang ketiga proses evaluasi. Dalam mengadakan sebuah proses evaluasi terdapat beberapa hal yang akan dibahas yaitu yang pertama apa yang menjadi bahan evaluasi, bagaimana proses evaluasi, kapan evaluasi diadakan, mengapa perlu diadakan evaluasi, di mana proses evaluasi diadakan, dan yang terakhir yaitu pihak yang mengadakan evaluasi. D. Tahap-tahap evaluasi. Berikut tahap-tahap evaluasi yang perlu diperhatikan ketika hendak melakukan evaluasi. Apa saja yang dievaluasi? Merancang kegiatan evaluasi, pengumpulan data evaluasi, analisis data dan pengolahannya, dan terakhir pelaporan hasil evaluasi. Yang kedua yaitu hal yang perlu dilakukan dalam evaluasi tersebut adalah narasumber yang ada, efektivitas penyebaran pesan, pemilihan media yang tepat, pengambilan keputusan anggaran dan mengadakan sejumlah promosi dan periklanan. E. Tujuan evaluasi. Berikut beberapa tujuan diadakannya kegiatan evaluasi. Yang pertama, mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan seseorang dalam suatu bahasan atau kompetensi. Yang kedua, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam suatu kegiatan, sehingga evaluasi diadakan guna memecahkan masalah dan kesulitan yang dihadapi dalam suatu kegiatan. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas suatu metode, media, dan sumber daya lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Sebagai umpan baik. Yang keempat, sebagai umpan baik serta informasi penting untuk pelaksana evaluasi dalam memperbaiki kekurangan yang ada, yang mana hal itu bisa dijadikan acuan untuk mengambil keputusan pada masa mendatang. F. Fungsi evaluasi. Evaluasi memiliki beberapa macam fungsi yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pengukuran keberhasilan, yang kedua fungsi seleksi, yang ketiga fungsi diagnosis, yang terakhir fungsi penempatan. Jenis-jenis evaluasi. Jenis evaluasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, evaluasi formatif.
merupakan suatu penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama berjalannya suatu kegiatan atau program kerja. Umumnya, waktu dalam pelaksanaan evaluasi ini dilaksanakan secara rutin seperti per bulan maupun per tahun. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif, merupakan suatu penilaian terhadap dari hasil-hasil yang telah dicapai selama dilaksanakannya suatu kegiatan atau program kerja. Secara keseluruhan, dari awal sampai akhir kegiatan waktu pelaksanaan hasil evaluasi ini sendiri diadakan pada saat akhir kegiatan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh suatu kegiatan atau program kerja. H. Metode evaluasi. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan bermacam-macam metode, tergantung pada bidang yang akan dievaluasi dan output yang diinginkan. Berikut ini adalah beberapa metode dan untuk melakukan evaluasi kinerja yang bisa diimplementasikan pada sebuah perusahaan. Metode-metodenya sebagai berikut. Yang pertama, metode evaluasi 360 derajat. Yang kedua, metode pengumpulan informasi. Yang ketiga, metode evaluasi dengan analisis biaya atau manfaat. Yang keempat, metode evaluasi program dan kebijakan. Dan yang terakhir yaitu metode evaluasi keputusan teoritis. Materi selanjutnya yaitu tentang tafsir Quran Surah As-Saff ayat 3. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya, sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Tafsir yang pertama, perbuatan kamu wahai orang yang beriman yang tidak melakukan apa yang sudah dikatakan atau disampaikan kepada orang lain sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengikuti kebiasaan orang-orang munafik mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan, bermuka dua, tidak ada kesatuan kata dan perbuatan dan tidak ada integritas. Allah memperingatkan bahwa sangat besar dosanya orang mengatakan sesuatu tapi ia sendiri tidak melaksanakannya. Hal ini berlaku baik dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan masyarakat. Menepati janji merupakan perwujudan iman yang kuat, budi pekerti yang agung dan sikap yang berperi kemanusiaan pada seseorang menimbulkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat. 2. Keterangan mengenai Quran Surah As-Saff. Surah As-Saff terdiri dari 14 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyah. Dinamai dengan As-Saff karena pada ayat 4 ini terdapat kata Sofan yang berarti satu barisan. Ayat ini menerangkan apa yang diridhai Allah sesudah menerangkan apa yang dimurkainya. Pada ayat 3 diterangkan bahwa Allah murka kepada orang yang hanya pandai berkata saja tetapi tidak melaksanakan apa yang dia ucapkan. Dan pada ayat 4 diterangkan bahwa Allah menyukai apa yang mempraktikkan apa yang diucapkannya, yaitu orang-orang yang berperang pada jalan Allah dalam satu barisan. Yang ketiga, tafsir Quran Surah As-Saff oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Berkemanusiaan pada seseorang menimbulkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat. Sebaliknya, perbuatan menyalahi janji tidak tanda iman yang lemah, serta tingkah laku yang jelek dan sikap oleh yang tidak berkeperimanusiaan akan menimbulkan saling mencurigai dan dendam di dalam masyarakat. Oleh karena itulah agama Islam sangat mencela orang yang suka berdusta dan menyalahi janjinya. Yang keempat, tafsir Misbah. Tafsir Quran Surah As-Saff ayat 3 oleh Muhammad Qais Shihab. Allah sungguh sangat benci kalau kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. 6. Tafsir Jalalani atau tafsir Jalalain, yakni besar sekali kebencian. Lafal maqtan berfungsi menjadi tamyiz di sisi Allah bahwa kalian mengatakan lafal taqulu menjadi fa'il dari lafal kabura apa yang tiada kalian kerjakan. Yang ketujuh yaitu tafsir Ibnu Katsir oleh Ismail bin Umar Al-Quraish bin Katsir Al-Basri Al-Dimashqi. Untuk itulah maka Allah mengukuhkan pengingkaran terhadap sikap mereka yang demikian itu melalui firman berikutnya. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tiada kamu kerjakan. Yang kelima yaitu tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Yang satu, sungguh besar kebencian dan kemurkaan di sisi Allah bila kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Tidak pantas bagi seseorang yang beriman kecuali berbuat jujur terhadap Allah. Amalnya sesuai ucapannya. Tafsir Al-Mukhtasar. Yang kedua itu kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun.
Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan, yakni Allah sangat membenci perbuatan itu. Dan yang terakhir yaitu tafsir dari An-Nafahat Al-Makkiyah. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Mengapa kalian melarang keburukan? Boleh jadi kalian mensucikan diri kalian dari keburukan tersebut, namun kalian lakukan bahkan menjadi sifat kalian. Lantas, apakah kondisi tercela seperti ini pantas bagi orang-orang yang beriman? Bukankah amat besar murka Allah pada orang yang mengatakan suatu namun tidak dikerjakan? Karena itu, orang yang memerintahkan berbuat baik seharusnya menjadi orang yang pertama yang melakukannya. Mungkin itu saja pemaparan dari materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.